Assalamualaikum guys, CMW Brother Lines. Aduh, hari ini nih hari yang sangat berbahagia. Saya ucapkan kepada saudara-saudara saya CMW Brother Lines di Kabupaten Kerawang khusus ya. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga. Guys, CMW Brother Lines, kita ketemu lagi kali ini dengan pemuda penggiat sosial kayaknya ini. Dia adalah yang dulu pernah viral dalam aksi-aksinya membantu mendermakan kegiatannya untuk teman-teman kita pencari pekerjaan. Halo guys, Tito Arlianto ya? Arlianto. Thank you sudah ada di CMW Brother Lines. Terima kasih Pak. Udah lama nih kita ketemu, Pak. Iya. Aduh. Udah berapa 2 tahun setengahan Pak kita ketemu ini. Oh, dari pandemi kali ya? Dari pandemi kita udah nggak ketemu lagi Pak. Kemana aja itu Tito kalau biasa gitu? Pak, lagi cari-cari suara. Cari suara. Waduh, jangan-jangan mau nyalon nih? Iya, 2024 mau nyalon ya. Wah, gila. Kalau nyalon doang sih nggak usah 2024 lah. Iya. Sekarang juga banyak salon-salon kan? Iya. Oh, bukan itu. Bukan. Apa nih? Oh, ada keinginan untuk jadi calon dewan atau gimana? Sangat besar saya ingin jadi DPRD. Wow, luar biasa. Apa sih? Pengen jadi dewan tuh kenapa sih? Saya ingin mewakili rakyat aja. Mm-hmm. Ya siapa tahu kan yang namanya wakil rakyat mewakili. Mm-hmm. Ya mewakili apa yang rakyat punya. Iya, iya. Kita pengen punya mobil. Oh. Itu loh maksudnya. Oh, jadi kalau rakyat pengen punya mobil ya diwakili dulu sama saya gitu. Oh, nggak baru tahu kalau keinginannya tuh emang gitu ya. Wakil Iya. rakyat sekarang kayak gitu. Iya. Rakyat pengen punya rumah banyak ya wakili dulu sama wakilnya. Gitu, makanya kedepannya pengen jadi wakil rakyat, siapa tahu gitu. Bisa punya mobil, punya rumah besar gitu. Luar biasa. Nggak ini kalau ini saya baru tahu ya kalau ternyata wakil rakyat itu mewakili pengen punya rumah diwakilinya oleh Wakil rakyat. Wakil rakyat. Pengen punya hal-hal yang mewah Diwakili dulu sama wakil rakyat. Jadi teringat satu syair yang dinyanyikan oleh Maestro Iwan Fals ya, iya kan? Ada judulnya Wakil Rakyat seharusnya merakyat. Harusnya merakyat. Bukan mewakili mobil rumah yang mewah, bukan gitu? Itu bukan. Harusnya mewakili rakyat. Toh saya ngelihat jejak digital Tito nih tentang pengangguran. Iya. Yang saat itu saya lihat, wow, viral banget, lala kemana-mana. 1.000 kita bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000 itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami Pak, bantu kami Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi. Nyampe di Snaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Nol besar Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Alasannya apa? Harus lulusan sekian. Apalagi yang dari pelosok sana Pak, Batu Jaya, Cilamaya Wetan yang sananya lagi. Saya dari Wadas pertengahan ke sini. Tapi yang lain ada yang dapat uang dari Rongsok, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa
buat bikin lamaran, tapi apa hasilnya? Nggak ada, Pak. Jangankan dipanggil aja nggak ada. Kita desak-desakan di Disnaker, apalagi bentar lagi ada job fair, mana hasilnya? Nggak ada, Pak. Tolong kami, Pak. Kami warga Kerawang, kami minta tolong kami untuk kerja di sini, Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi? Itu ceritain kenapa? Oh, jadi gini, itu untuk masalah yang kemarin viral, sebenarnya kembaran saya. Oh, bukan Tito. Enggak. Oh. Enggak. Enggak, memang Tito ada satu kan? Ada satu. Oh, enggak, bukan kembar, bukan? Enggak. Sebenarnya Tito itu ada 3. Oh ya? Dia Tito Pilanova sama Tito Karnavian. Enggak. Tito Arlianto cuma saya doang. Oh, Gitu kan. gimana tentang kemarin ada video viral itu? Jadi ceritanya itu saya lagi ikut demo dulu. Biasa demo anak muda demo. Oi, muda. Teriak sama wakil rakyat Aku gitu. lebih muda dari kamu, nggak pernah ikut demo. terus. Jadi aku tua dong. Jadi gini ceritanya, pas kemarin itu lagi memanasnya pengangguran di Karawang kan. Jadi mereka itu ceritanya curhat kepada orang-orang yang mewakili mereka bahwasanya mencari kerja di kota industri yang terbesar di Asia Tenggara dengan UMK tertinggi itu susahnya minta ampun katanya. Saya sempat berpikir, lah ini kota industri apa kota pengangguran? Oh gitu. Iya, makanya saya berpikir ya udah nanti saya sampaikan kepada pihak yang berwajib gitu. Wow, salah kayak yang berwenang kali ya, berwenang. Kepada wakil rakyat yang memimpin rakyat gitu kan. Saya sampaikan kepada dinas terkait bahwasanya di Karawang itu industri terbesar tapi kenapa penganggurannya banyak? Gitu kan. Jadi itu adalah kisah pribadi saya ketika saya mencari pekerjaan. Jadi ketika saya harus meminta uang kepada orang tua saya, Bu, Pak, saya minta uang dong buat lamar kerja. Kata ibu sama bapak saya, lu ngelamar terus tapi nggak pernah dapat gitu kan? Itu uangnya berapa gitu kan? Kita hitung kan, bikin lamaran itu kata saya ini bukan uang yang sedikit kata saya gitu. Iya, saya jadi terangin sama pihak-pihak yang berwenang. Saya punya lamaran ini tahu nggak harganya berapa gitu, belum ongkosnya, belum ban bocornya gitu kan, belum ngasih parkirnya gitu kan, belum tetek bengeknya gitu kan. Tapi udah sampai di Snaker gitu kan, udah sampai BKK, lamaran kita nggak keterima, lamaran itu dibuang sia-sia aja. Sempat viral kan, ada lamaran yang dibuang oleh satu perusahaan, dibuang di tempat sampah, itu kan nganas sekali. Kok bisa kota industri terbesar sampai seperti itu? Harusnya itu tidak seperti itu kata saya. Akhirnya saya sampaikan, saya pun tidak tahu bahwasanya ketika saya berbicara ada yang videoin. Itu spontan omongan dari saya, tidak ada paksaan atau apapun. Saya sampaikan bahwasanya ibu saya tukang macul. Terus bapak saya maaf ibu saya tukang macul. Maksudnya bapak saya tebulak itu kebulak balik gitu kan. Bapak saya tukang macul, ibu saya jualan kopi. Ya itu memang real gitu dari keluarga saya. Saya sampaikan kepada bapak-bapak yang saya tunjuk itu kan, bahwasanya bikin lamaran itu nggak susah. Kita dari penjuru kota gitu kan, di tiap penjuru dari selatan, barat, daya, utara dan yang lainnya gitu kan, seluruh Karawang yang jauh di sana. Ketika nyampe di Snaker itu lowongan udah nggak ada. Kita nggak tahu kapasitasnya berapa. Ini dulu ya sebelum adanya Infoloker gitu kan, sebelum adanya pandemi. Seharusnya pemerintah itu bisa lebih berpikir lagi gitu kan, bagaimana caranya ketika orang luar, orang yang jauh maksudnya ya, ketika orang yang jauh di sana ya, yang di pelosok, ketika datang ke di Snaker, harusnya mereka mempunyai kuota, harusnya seperti itu. Kita sampaikan dan akhirnya itu bisa sampai viral ya, saya nggak tahu. Pas saya jualan kebab, pas jualan kebab biasa lagi jadi pengusaha itu kan. Punya orang, kerja ada orang gitu. Pas kita ada yang beli, tiba-tiba ada yang nonton. Lah kok itu suara saya, kata saya gitu. Wah, katanya mas ini mas yang viral ya?
Terus waduh, kok saya viral? Di situ terjadi di benak saya, aduh ini gimana saya viral. 2 hari saya nggak keluar rumah. Kenapa? Takut minta tanda tangan? Bukan. Takut ada yang ngegandeng. Enggak lah. Akhirnya alhamdulillah semenjak viralnya itu saya sempat dipanggil sama semua perusahaan. Perusahaan yang ada di luar Karawang, ada yang di Karawang. Tapi alhamdulillah ya saya nggak ambil. Sampai Kenapa? saya berpikirnya gini. Saya itu niat berbicara seperti itu, saya adalah niat membantu orang-orang. Saya bukan niat bekerja gitu. Walaupun saya butuh pekerjaan tersebut, tapi saya memikirkan orang lain. Ya udahlah, kata saya. Saya nggak ambil aja. Sampai mereka pun, lah kok kamu nggak ambil? Masuk perusahaan ini harus S1 loh, harus gini loh gitu kan. Kamu lulusan SMA kok nggak ambil? Mohon maaf Pak, saya masih punya tugas, kata saya. Saya ingin membantu masyarakat Karawang, pemuda-pemudi Karawang yang susah nyari kerja di Karawang. Lah masa gitu kan? Ya udah, akhirnya mereka bilang ya nanti perusahaan kita terbuka untuk masyarakat Karawang, katanya gitu. Alhamdulillah itu hasilnya. Dari situ saya berpikir, lah kok saya sampai kayak gini gitu kan? Jiwa sosial saya ternyata emang masih ada gitu kan sampai sekarang. Oke guys, CMW Brotherline nanti kita masukin juga ya video viralnya Tito ini ke, saya izin dulu yang punya kan Tito. Oh boleh. Saya masukin dulu ke CMW Brotherline. Seperti apa sih tingkah polanya Tito dulu kayak gitu ya, viralnya seperti apa? Karena dari bagian teman-teman yang lain juga mungkin ada yang belum tahu ya. Iya. Karena viral di Indonesia itu bahasa viral itu hanya mencakup berapa ribu sih penonton kan gitu ya. Bukan, kalau Indonesia kan udah jutaan gitu. Iya jelas. Artinya banyak juga pangsa pasar atau penonton yang belum melihat. Iya. Nanti saya masukkan ke di sini dalam selingan-selingan ini. Terus saya tanya nih buat Atito, apa sih langkah-langkah yang menurut penggiat sosial ini Atito tentang pengangguran di Karawang? Gini ya, pengangguran di Karawang itu tidak akan ada habisnya. Itu sih jelas. Iya. Selama jadi ada solusi apa sih, kiat-kiat yang baik untuk bukan menghentikan, menyelesaikan perlahan-lahan ya. Minimalisir lah. Nah, itu mengurangi bahasanya. lah harusnya seperti Mengurangi itu. ya, gimana? Seharusnya gini, kalau menurut saya ya. Harusnya pemerintah itu lebih berpikir cerdas. Wow, sekarang nggak cerdas. Hampir cerdas. Terus. Jadi harusnya mereka itu berpikir bahwasanya bagaimana caranya pengangguran di Karawang ini terminimalisir. Harusnya mereka itu bisa mengumpulkan semua ide-ide yang ada di benak masyarakat. Misalkan dari para tokoh, para lembaga, para pepuhu dan yang lainnya. Harusnya mereka bisa mengumpulkan sehingga itu menjadi solusi. Dalam hal apa tuh mereka dikumpulkan? Dalam hal mencari solusi bagaimana caranya pengangguran ini bisa berkurang. Harusnya seperti itu. Ya. Tapi kan kalau pikiran saya, saya potong. Kalau dalam pikiran saya pengangguran itu tidak lain hanyalah bagaimana jumlahnya berkurang dengan bekerjanya di satu perusahaan itu kan. Iya. Kok sampai ke tokoh-tokoh, kenapa sih? Ya karena dari semua tokoh itu, kalau menurut saya semua tokoh, semua lembaga atau apapun pasti ada ide-ide cemerlang loh. Jadi pemerintah itu harus terbuka, jangan menutup diri. Bahwasanya saya mempunyai wewenang gitu kan. Jadi gimana saya aja gitu kan. Padahal kan hasilnya ya sampai sekarang. Infoloker aja kan cuma dijadikan ajang politik. Maksudnya gimana? Ya Infoloker itu diturunkan atau di launching itu pas tahunnya politik. Oh gitu. Iya, sehingga itu menjadi wah saya menghasilkan sebuah program, padahal kan programnya belum minimalisir pengangguran. Malahan katanya yang tadi ada WA ke saya, ada yang inbox ke saya, katanya pengangguran sekarang makin susah, makin banyak juga. Terus gimana dong ini pemerintah? Gitu. Mereka itu niatnya niat kerja apa niat mensejahterakan? Gitu. Wah, gue agak pelik ya kalau bahasan masalah pengangguran. Peliknya gini loh. Tuh kalau secara gampangnya aja nih, gampangnya
kan pelaksanaan yang sulit, ya kan. Siapapun kepala dinasnya yang target berarti dinas tenaga kerja dong ya. Jelas itu. Dinas tenaga kerja ini harus fokus punya satu program per jangka. Jadi ada 3. Kalau saya jangkanya ada 3. Jangka pendek, jangka panjang, jangka imah. Nah ini kalau udah ada yang, nah saya tekankan nih kepada teman-teman para pemangku kebijakan atau pemangku apa sih namanya kalau asal jangan pemangku yang lain. Ya, kayaknya pola-pola ketiga itu sering banyak dilakukan gitu loh ya. Yang saya dengar dari teman-teman juga, realnya itu jangka panjang dan jangka pendeknya selalu tidak menjadi satu prioritas utama. Yang ada tuh jangka imah kan gitu. Tidak akan ada suatu masalah akan selesai apabila jangka ketiganya itu selalu diutamakan. Ya, mudah aja sih sebenarnya ya. Kalau kita mau ikhlas membangun, data jelas sudah ada, bisa kita kumpulkan lewat RT dengan berikan satu pekerjaan baru pada RT kita nih. Dan juga ditambahin lah uangnya biar semangat. Jelas fakta validnya jumlah penduduk yang menganggur di Kabupaten Kerawang ini. Terus ada transparansi antara dinas tenaga kerja mengumumkan pabrik-pabrik mana yang memang mengeluarkan atau menerima pegawai, dan kita para pelamar harus juga ikhlas dengan diberikannya nomor-nomor urut misalnya. Kalau menurut saya gitu ya. Harusnya seperti itu. Kalau menurut saya gitu. Jadi tidak ada lagi jenjang-jenjang hal-hal yang lain akan menjadi suatu riak-riak. Tidak ada perlu ada demo lagi. Karena memang kita harus paham. Oh iya, pabrik kan menerima 1 tahunnya cuman pabrik itu 5, pabrik ini 10 misalnya ya. Pengangguran kita ribuan. Nah, disinilah bermasyarakat dengan indah menurut saya. Baru dengan indah gini, asal dengan catatan transparansinya diperlihatkan oleh dinas tersebut. Tidak usah ada hal-hal yang bikin masalah deh misalnya maaf ya, calo lah apalah yang seperti itu yang menjadi lebih rumet. Tidak ada lagi penyelesaian yang ikhlas. Seharusnya gini ya, maaf ya. Iya. Jadi seharusnya gini Pak. Saya yakin Disnaker tidak mempunyai data yang valid tentang jumlah pengangguran. Kalau valid berarti ngambang dong. terus. Harusnya seperti itu. Disnaker tidak mempunyai data yang valid tentang pengangguran karena kemungkinan Disnaker melihat jumlah pengangguran itu hanya di Infoloker saja. Jumlah perusahaan juga belum tentu itu 97% mereka tahu. Karena apa? Karena ribuan perusahaan yang ada di Kerawang, tapi yang mendaftar di Infoloker itu hanya sedikit, hanya sekitar ratusan. Sebentar, kalau saya tahu, kalau saya pernah hitung atau sesuatu yang pernah saya dengar, itu perusahaan hanya ratusan deh, nggak nyampe ribuan. Ribuan katanya, nyampe ribuan. Kalau misalkan dihitung sekian, katanya nyampe ribuan katanya. Tapi kan Disnaker pun tidak mempunyai data yang valid kayaknya. Biar ini lagi ngomong. Wah, itu ribu tuh. Nah, gitu. Ya coba kita nanti cross check aja ke Disnaker ataupun ke dinas-dinas terkait yang mempunyai data tersebut. Sekarang gini aja kita berpikir. Ketika Disnaker mempunyai data yang valid, itu kita akan kita ketahui ya, bahwasanya pengangguran di Kerawang itu rate-nya naik apa turun ketika kepemimpinan Salika Aep. Harusnya seperti itu. Misal pemerintah mengadakan pendataan pengangguran di setiap desa. Kita kan punya RT, punya RW, tugaskan mereka, tambah gajinya. Harusnya seperti itu sehingga nanti sinkron. Harusnya seperti itu. Jadi misal yang in berapa nih yang masuk kerja, yang out berapa, nanti ada laporannya dari RT ke kecamatan langsung ke desa dulu kali. Iya, dari desa langsung ke kecamatan. Oh iya. Kota, sehingga ada ratingnya nanti. Nah, kepemimpinan Salika Aep itu
dari Januari sampai Juli misalkan, selama 6 bulan atau 7 bulan misalkan, itu naik apa turun? Ketika memang turun berarti kepemimpinannya bagus dong. Tapi ketika naik, lah itu yang harus kita pikirkan lagi. Maksudnya mereka pikirkan, ngapain gak digaji. Waduh, Gitu. kesel guys dia, kesel. Untuk masalah percaloan, cara yang pertama itu harus ada ketegasan. Harusnya ada Perda-Naker yang yang ada pasal atau ayatnya tentang percaloan tersebut dan dikasih sanksinya. Dan itu tugasnya dinas terkait ataupun Satpol PP dan yang lainnya. Sehingga ketika ada yang ini calo nih, misalkan dia nipu atau apa, harusnya bisa atau bisa dipenjarakan minimal, harusnya seperti itu. Karena emang selama ini nggak ada perda tentang itu ya? Yang atau saya peraturan daerah? Perda ada, perda ada, cuma tidak berjalan. Fokus terhadap calo juga. Perda itu? Kayaknya nggak ada deh. Tapi kita belum baca kayaknya nggak ada. Gitu. Jadi belum tahu persis ya? Belum tahu persis karena sampai saat ini percaloan itu sudah marak, sudah jadi hal yang lumrah. Kita nyari kerja apa mau ngasih uang ke orang? Sekarang masuk ke PT adalah PT itulah, masa 15 juta? Masa sih? Iya, nggak tahu. Iya itu. Aduh, kok ribet ya? Ya ribet juga. Ada. Kita kan mencari kerja, nggak punya duit, harus bayar dulu, ngeluarin uang dulu. Harus bayar dulu dong. Kayak mau ngambil rumah ya? Iya, seperti itu. Ya, yang saya pikirkan itu kenapa kok dibiarkan saja gitu kan, harusnya bisa dipersulit lah mereka gitu kan, sehingga sebenarnya orang Karawang itu nyari kerja juga susahnya juga ya karena calo itu ibarat jualan dia itu. Jadi yang kaya malah calo berarti? Ya jelas, satu orang kemarin aja ada kasus PT tuh. Kenapa tuh? Masukin orang luar ke Karawang, langsung kerja ceritanya nih. Kepergok sama kita viralin nih. Bupati cuma ngomong itu adalah orang-orang ketipu, cuma gitu doang. Habis gitu kita cross check sampai ada perdebatan kita sama orang-orang tersebut. Akhirnya alhamdulillah kan, niat baik selalu dibarengi dengan orang-orang baik. Akhirnya kasus tersebut stop gara-gara PT-nya ditutup, padahal gedungnya gedung orang, dia cuma nyewa doang. Itu nyampe 2000 kalau nggak salah, 2000 lebih lah atau kurang, nggak tahu tuh. Itu yang ketipu aja satu orangnya sekitar 4 juta, itu paling kecil. Ada yang 2,5 juta paling kecil, itu nyampe 6 juta. Kali sekian. Sampai sekarang kasusnya senyap. Nggak tahu si manajernya itu bisa dijeblosin atau nggak tahu. Sampai sekarang senyap itu kasus. Ngeri. Ini di Karawang, keras Karawang, bukan Jakarta aja. Karawang sekarang udah keras. Iya, percaloan semakin banyak, tapi ya untuk pemuda-pemudi Karawang lebih baik stop dulu calo. Jangan pakai jasa calo kalau bisa. Karena calo itu adalah orang yang jualan. Ketika mereka jualan, tidak ada yang beli, mereka gulung tikar dong. Iya, harusnya seperti itu. Terus gimana caranya kalau mereka yang kerja? Misalnya saya nih mau melamar, kan langsung ke pabriknya. Ya, sekarang ya kan? Ada yang lewat pos, email, infoloker. Sekarang ada 3 macam itu. Ada macam. Tahu tidaknya kita diterima atau tidak, gimana tuh? Jadi nanti kalau misalkan nih kita ngelamar ya, itu biasanya ada panggilan. Gitu. Kalau nggak ada, berarti nggak diterima. Yang lebih kacau itu ada perusahaan. Yang lucunya gini loh. Kita tes, habis tes kita langsung interview. Kata interview, pas kita lagi interview nih, tunggu ya nyampe 2 minggu katanya. Kalau misalkan 2 minggu nggak ada, itu nggak lolos katanya. Udah lama nungguin, nggak ada kabar, kan kasihan banget pencakar. Gitu loh. Harusnya pemerintah lebih giat lagi. Misalkan memberantas oknum-oknum BKK. Jadi gini loh. BKK apa sih? Bursa apa ya? Lupa saya. Malum 2,5 tahun udah enggak ini. Pokoknya BKK aja gitu kan. Ada oknum-oknum BKK. Jadi gini, daftar
pas pertama kita ikut member, misalkan kalau dulu tahun 2013, 2014 itu masih 30.000 Om. Apanya? Daftar member. Pas tes bayar lagi Ke BKK itu. ke BKK tersebut. Oh, jadi BKK tuh badan kali ya, atau apa sih, dinas atau gimana? BKK tuh kayak yang ada di sekolah, kita bursa Apa sih bro? gitu kan. BKK bro? Ah, Tuh bursa. bursa. Jadi kayak penyalur ke perusahaan. Oh, Gitu. Terus ya harusnya pemerintah lebih energik lagi, lebih positif lagi untuk membangun Karawang yang lebih baik. Jangan sampai Karawang ini dicap dengan pengangguran yang terbanyak. Karena ya 2012, 2011, 2010 dulu nyari kerja itu enak. Gampang banget. Karena apa? UMK-nya kita belum tinggi. Karena UMK tertinggi, jadi semua mata yang ada di Indonesia mungkin melihatnya ke Karawang. oh, jadi salah satu juga masalah ya, tentang masalah UMK. Guys, ini polemiknya begitu rumit ya kalau Rumit masalah banget kalau dibahas. apa namanya itu, pengangguran. Saya sendiri sudah mulai berasa bahwa ini bikin panas nanti nih. Bikin Jelas. panasnya apa? Bila memang tidak ada yang fokus untuk menangani ini dan dibiarkan, akan menjadi satu bola masalah yang besar. Iya. Semoga saudara-saudaraku di dinas apa namanya, Sekitar kerjaan. dinas Disnaker. dis Dispora. Diskualifikasi. semua kepala dinas, stakeholder, intinya dinas tenaga kerja. Tenaga kerja. Fokuslah saudara-saudaraku, karena tanpa ada data, tanpa ada action, tanpa ada transparansi, dan bukan mengenyahkan ya, lebih mengutamakan pada once by design, teman-teman kita langsung tanpa harus dengan calo. Iya. Itu akan lebih meringankan mereka di saat mereka mencari kerja. Masa harus membutuhkan modal dulu kan gitu. Jelas. Kasihanlah mereka, dan saudara-saudara kita juga berharap mencari kerja untuk berkelangsungan hidup. Iya. Bila ada teman-teman kita yang dari luar itu bekerja di Kabupaten Karawang, porsinya harus ada lah. Porsinya harus ada. Jelas. Kalau nggak salah ada porsi juga yang ditentukan sih. Kalau nggak salah Iya, saya pernah lihat Perda-Naker. dari Kabupaten Karawang sebagai pribuminya Iya. berapa persen, dari luarnya berapa persen. Bila itu tidak dilakukan, sangat disayangkan. Artinya pemerintahan kita harus lebih fokus lagi. Iya. Iya, harusnya seperti Gitu aja itu. mungkin ya Tito ya. Iya, seperti Nah, itu. nanti kita the next lebih fokus lagi. Lebih fokus. Karena kayak saya tadi lihat udah Sebenarnya mulai. yang harus fokus itu pemerintah, bukan saya. Ya saya kan nggak digaji. Oh iya. Iya, kalau mau saya fokus. Maksudnya bahasanya bro. Lah gue ngapain di situ? Kita di sini memberikan satu pencerahan ya teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang masih nganggur. Cobalah kita berupaya selain berikhtiar bahwa mencari kerja memang begini adanya di Iya. Kabupaten Karawang. Saya berdoa semoga esok lusa segera diterima di Amin. pekerjaan. Iya. Juga sambil menunggu, bukalah ruang-ruang usaha dengan berbagai usaha lain. Usaha lain. Misalnya Jelas. kuliner Iya. atau hal-hal yang bisa kita lakukan. Iya. Baik itu di physically atau di pinggir jalan kita Iya. buka gerobak atau apa. Iya. Juga di dunia digitalisasi yang bisa kita jualan di berbagai shop-shop ya. Saudara-saudaraku, mungkin itu dulu ya. Iya. Tito kita Cuma ada pesan. ada pesan? dari Oke, saya. silakan. Untuk semua pemuda-pemudi Karawang. suaranya agak ditinggikan iya. biar kelihatan pemudanya. Wis, saya udah tua ini, muka saya udah cemong. Apa? Nah, jadi gini ya, untuk semua pemuda-pemudi Karawang tetap berjuang. Kita ada bersama kalian. Jangan selalu berpikir bahwasanya kalian sendiri. Ada orang-orang yang peduli terhadap pengangguran, walaupun pedulinya pas kampanye saja. Tetap yang penting ada yang peduli. Iya. Gitu. Yang penting
kalian tetap semangat. Kita doakan semoga pemuda-pemudi Karawang cepat mendapatkan pekerjaan atau mempunyai usaha sendiri. Pokoknya untuk pemuda-pemudi Karawang sukses terus, dan jangan lupa untuk pemerintah yang punya kebijakan nih, harus kalian harus lebih giat lagi. Lebih giat lagi ya. Jangan malas-malasan, jangan tidur di kantor doang, jangan makan gaji buta ya. Waduh. Harusnya kalian lebih optimal lagi supaya pemuda-pemudi Karawang itu lebih baik lagi. Lebih bisa mendapatkan ruang untuk mendapatkan pekerjaan. Sediakan fasilitas ketika emang mereka mempunyai umur yang non produktif, misalkan fasilitas untuk usaha. Kembangkan lagi skillnya, jangan hanya dikembangkan tapi berikan marketnya, harusnya seperti itu, sehingga mereka bisa mempunyai usaha yang mempunyai hasil yang bisa menutupi untuk kehidupan, bukan menutupi kebutuhan sehari-harinya. Harusnya seperti itu. Oke guys, CMB Borderline itu kesimpulan yang diberikan oleh tamu saya Tito, Bang Tito, bahwa satu kesempatan ada dua kesimpulan buat saya. Satu, usia produktif yang dinantikan oleh banyak pabrik ya, perusahaan, dan non produktif. Yang non produktif berikanlah yang namanya BLK itu ke non produktif kalau menurut saya ya. Karena yang produktif pasti langsung diarahkan oleh pabrik tersebut. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua sehat dan semua bisa menjadi pekerja di Karawang. Ya, persentasenya coba difokuskan, dicek apa benar ini persentasenya seperti itu, untuk ke Karawang berapa, untuk luar berapa. Itu dulu guys. Oke, terima kasih. Thank you banget buat Tito CMB Borderland sudah mengundang saya. Saya juga terima kasih nih. Yang Pira udah masuk di saya. Wih. Pira. Thank you guys. Saya akhiri. Selamat menikmati CMB Borderland. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk berbagi ilmu dan bermanfaat untuk Kabupaten Karawang tercinta. Thank you, Tito. Siap. Sukses selalu buat pemerintah Kabupaten Karawang. Amin. Sukses juga buat CMB dong. Amin ya Rabbal alamin. Jangan lupa Aku mau tutup kapan nih? Hah? Aku mau tutupnya kapan? Oh iya. Ya udah. Oke ya. Aku betah ya di sini. Ya udah. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat semuanya.